Pemirsa, seorang perempuan muda tewas akibat tembakan dari pelaku pencurian sepeda motor di perumahan Bugel Indah, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Sebelumnya, perampokan disertai penembakan juga telah memakan korban jiwa di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Seorang perempuan muda menjadi korban tewas dalam peristiwa pencurian dan penembakan di daerah Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera CCTV, dua pelaku terlihat keluar dari rumah korban karena kepergok hendak mencuri sebuah sepeda motor milik korban yang berada di halaman rumah. Namun korban bernama Italia Chandra Kirana Putri ini masih berusaha mengejar kedua pelaku sambil berteriak. Saat keluar, korban beserta yang diduga pelaku melarikan diri. Pada saat pelaku melarikan diri mengeluarkan diduga senjata api dan mengenai korban, sehingga korban meninggal dunia di rumah sakit Sariasi. Korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit, sementara kedua pelaku berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis Matic berwarna biru. Sebelumnya, aksi perampokan terhadap nasabah bank terjadi Jumat pekan lalu di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku menembak seorang korban bernama Davidson Tantono yang diketahui baru saja menarik uang sebesar 300 juta rupiah dari sebuah bank. Uang yang rencananya akan dibayarkan untuk tunjangan Hari Raya Karyawan itu pun melayang. Sementara Davidson tewas di tempat kejadian. Dari data kepolisian, para pelaku merupakan pemain lama yang telah beraksi lebih dari 10 kali. Menyikapi peristiwa kriminalitas di ibu kota dan sekitarnya, terutama jelang Hari Raya Idul Fitri, pihak kepolisian berjanji akan terus meningkatkan pengamanan. Setiap tahun itu modusnya seperti ini, ada peningkatan kerawanan terhadap nasabah bank dalam kaitan mengirim dan mengirim uang. Jadi setiap tahun selalu ada modus-modus seperti ini. Peningkatan dari kepolisian sendiri, Pak, ada titik-titik tertentu Pak yang sudah ya, kita nanti ya, dan sudah memang, tapi akan kita tingkatkan lagi patroli dan penempatan personil di perbankan. Jadi bukan hanya dijaga, tapi ada aktivitas kepada para nasabah untuk waspada ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan adanya pencurian dengan kekerasan. Selain aparat yang bertugas menjaga keamanan dari aksi kejahatan, polisi pun mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan turut menjaga keamanan ruang publik. Tim Liputan, Metro TV. Jenazah Italia Chandra, korban penembakan di Karawaci, Tangerang, masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Sementara kerabat korban terus berdatangan dan informasi selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh Wilson Purba. Wilson, bagaimana suasana rumah duka saat ini? Ya, Krizia, saat ini kerabat dari Italia Chandra Kirana Putri, korban penembakan tadi siang ini terus berdatangan ke rumah duka, tepatnya di perumahan Bugel Indah, Tangerang. Dan saat ini juga tidak hanya kerabat dari Italia Chandra Kirana saja, namun kerabat dari kedua orang tuanya juga datang ke rumah duka untuk menyampaikan rasa turut belangsungkawanya atas meninggalnya Chandra Kirana Putri karena penembakan dan juga pencurian yang tadi siang dilakukan sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini jenazah Italia Kirana Putri masih berada di Rumah Sakit Umum Tangerang, Banten untuk diotopsi dan rencana juga malam ini akan dibawa ke rumah duka. Namun untuk lokasi pemakaman dan kapan dimakamkan ini masih dirundingkan oleh pihak keluarga. Namun rencananya kemungkinan akan dimakamkan sebelum zuhur esok hari. Dan tadi kami juga sempat berbicara kepada kerabat dari Italia Chandra Kirana atau yang akrab disapa Ita ini, bahwa mereka menyatakan bahwa Ita memang sosok yang pendiam namun ramah ketika bertemu dengan tetangganya maupun temannya. Ita juga sosok yang pintar karena memang terbukti dari pendidikan Ita yang saat ini sedang koas kedokteran gigi dan berkuliah di Universitas Trisakti. Dan Ita juga telah meninggalkan satu saudara laki-lakinya dan juga kedua orang tuanya yang saat ini untuk ibu dan juga abang dari Ita sudah berada di rumah duka, namun ayahnya masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, Banten. Tadi pagi, maksud kami tadi siang, kejadian ini terjadi pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, di mana Ita memergoki ada dua orang pelaku yang hendak mencuri motor yang diduga ini milik Ita. Namun Ita kemudian meneriaki para pelaku ini dengan teriakan maling, dan keduanya ini pun sempat
takut ataupun ragu, sempat kabur seperti itu, namun ternyata ada satu yang kembali dan temannya juga ikut kembali, dan kemudian ketika Ita masuk ke dalam rumahnya dan kemudian keluar rumahnya untuk memukul para korban ataupun melakukan perlawanan, disinilah Ita ditembak tepat di bagian dadanya. Ita sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit Sari Asih yang juga berada di Karawaci, namun ketika sampai di rumah sakit, Ita sudah tidak bisa ditolong lagi dan kemudian barulah dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Tangerang untuk diautopsi. Krizia. Baik, Wilson Purba melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Pemirsa, penembakan yang dilakukan pencuri sepeda motor di Tangerang hingga menewaskan korbannya hanya berselang 3 hari dari peristiwa perampokan yang terjadi di Cengkareng yang juga menewaskan korbannya. Polisi mengaku telah mengantongi identitas para pelaku perampokan beserta juga pembunuhan yang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum Cengkareng, Jakarta Barat. Tim gabungan kini memburu para pelaku yang merupakan pemain lama dalam kejahatan perampokan. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng telah mendapatkan identitas pelaku perampokan beserta pembunuhan di Cengkareng. Identitas pelaku diketahui dari hasil pemeriksaan kamera pengintai atau CCTV dan keterangan saksi, serta plat kendaraan bermotor yang digunakan pelaku. Dari data yang dimiliki kepolisian, para pelaku merupakan pemain lama yang telah melakukan kejahatan yang sama lebih dari 10 kali. Polisi membantah ada satu pelaku yang tertangkap. Kita sudah mengarah kepada siapa pelakunya. Kita tunggu saja. Berarti dia pemain lama memang? Ya, dia residipis, pemain lama, dan sudah 10 kali lebih ya. Memang kita ada database, dan CCTV juga bisa kita lihat, saksi juga ada yang melihat, karena tidak tertutup wajahnya ya. Kita masih ketangkap satu orang, betul? Belum ya, kita masih tunggu. Sebelumnya, seorang pria tewas ditembak perampok di stasiun pengisian bahan bakar umum Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Uang sebesar 300 juta rupiah raib dibawa pelaku. Polisi menduga kempesnya ban mobil korban merupakan bagian dari modus operandi pelaku untuk membuat korbannya berhenti dan lengah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi lain. Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudibyo, menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Haritano menyatakan SMS yang disampaikannya kepada Jaksa Yulianto bukanlah sebuah ancaman. Hal ini disampaikan Haritano setelah diperiksa selama kurang lebih 3 jam oleh penyidik Dir Tipit Siber di kantor sementara Bareskrim Polri Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia menyampaikan SMS yang dikirimkannya kepada Jaksa Yulianto tanggal 5, 7 dan 9 Januari 2016 hanya berupa pernyataan berkaitan dengan pandangannya terhadap kasus Mobile Aid yang tengah ditangani kejaksaan. Pemeriksaan Haritano merupakan pemeriksaan lanjutan kasus dugaan pelanggaran ITE yang dilaporkan Jaksa Yulianto Januari 2016. Adapun kasus Mobile Aid yang ditangani kejaksaan gugur dalam sidang pra-peradilan pada akhir November 2016. Tidak ada maksud mengancam. Kalau mengancam tidak begitu. Orang mengancam itu mengatakan bahwa misalnya kalau saya jadi pimpinan, saya akan bunuh. Nah, itu ngancam. Kasus dugaan pesan singkat bernada ancaman berawal ketika Kasubdit Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi restitusi pajak Mobile Aid periode 2007 sampai 2009. Direktorat Cyber Badan Reserse Kriminal Polri kembali mendalami kasus dugaan pesan singkat bernada ancaman kepada Kasubdit Penyidik Jampitsus Yulianto. Pesan singkat itu dikirim oleh pengusaha sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo. Penyelidikan kasus ini bermula ketika Yulianto merasa mendapat ancaman saat mengusut kasus dugaan korupsi restitusi pajak Mobile Aid. Dalam penyidikan kasus tersebut, Kejaksaan Agung juga telah memeriksa Haritano sebagai saksi. Awalnya Yulianto mengabaikan pesan singkat bernada ancaman itu.
Namun setelah menelusuri dan meyakini bahwa pesan singkat dikirim oleh Haritanu, Yulianto langsung melaporkannya ke Siaga Bareskrim Polri. Saya pikir sebagai penegak hukum, ancaman-ancaman seperti itu biasa-biasa saja. Saya ingin lihat siapa sebenarnya mengirim itu. Ternyata saya mendapat WA. Mendapat WA. Ternyata yang nomornya sama dengan yang tadi sudah saya tunjuk saudara, namanya di WA ini adalah siapa ini? Siapa ini? Saya nggak mau sebutkan ini. Ya sudahlah, cukup ya. Menanggapi laporan itu, Hari justru melaporkan balik Jaksa Agung HM Prasetyo dan Yulianto ke Bareskrim. Hari meyakini pesan singkat yang dikirim kepada Yulianto bukan ancaman. Sudah hampir 1,5 tahun kasus ini bergulir, namun penyidik Direktorat Cyber Bareskrim Polri belum menetapkan seorang tersangka. Tim Liputan, Metro TV. Beliau kan Pak Hotman sudah. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Menteri Keuangan era Presiden B.J. Habibie Bambang Subianto. Pemeriksaan itu terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dalam penerbitan surat keterangan lunas BLBI. Pemeriksaan Bambang baru diketahui saat ia keluar dari gedung KPK. Bambang membenarkan diperiksa sebagai saksi, namun enggan membeberkan materi pemeriksaan. Bambang juga tidak ingat ada berapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK. Dalam penyidikan kasus BLBI, KPK telah menetapkan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung, sebagai tersangka. Syafruddin diduga melakukan praktik korupsi dalam penerbitan SKL untuk Samsul Nur Salim.